Yo guys, my friend, welcome back to my YouTube channel Back and with me Farsofik, the most wanted football jersey content creator in Indonesia. Dan balik lagi di konten terbaru episode kedua, Perang Jersey. Ya, selamat datang di konten terbaru Perang Jersey, yang dimana ini udah jalan episode kedua. Dan episode pertamanya sendiri udah tayang sekitar 3 minggu yang lalu, sebelum gua kena covid pastinya ya. Karena gua sekarang alhamdulillah udah sembuh, tapi walaupun gua masih batuk-batuk, jadi sorry, gue masih batuk-batuk, jadi gue baru bisa aktif atau bikin konten-konten di channel YouTube gue. Oke, di video gue kali ini atau di konten Perang Jersey ini, mungkin yang belum paham konsepnya seperti apa, jadi gue bakal membandingkan dua jersey. Atau memang konten ini, Perang Jersey, adalah sebuah platform yang untuk memfasilitasi karya-karya dari tim-tim lokal di Indonesia, tim bola maksudnya, atau aparel-aparel lokal yang sering memproduksi jersey-jersey untuk klub-klub sepak bola. Nah, di episode kedua kali ini gue bakal membandingkan antara jersey Persebaya Surabaya Third 2020 dengan PSCS Cilacap Third 2020 dengan aparel Artland. Nah, ini mungkin pasti seru sekali. Kenapa dibandingkan? Karena memang mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi kedua jersey ini sebenarnya memiliki konsep yang sama, yang pastinya seru banget untuk dibahas dan di-compare langsung. Untuk aspek perbandingannya sendiri, gua ada 4 aspek atau ya 4 bahan perbandingan yang akan gua jelasin ke teman-teman sekalian. Oke, aspek yang pertama ini adalah tentang packaging atau box set atau wadah, yang menurut gua ini cukup penting karena ini bisa menjadi apa ya, sebuah bahan yang cukup seru kalau dibahas, karena memang packaging ini bisa mempresentasikan bagaimana tim atau aparel tersebut menjual produknya ke pasar. Oke? Dan yang aspek kedua adalah tentang desain. Desain atau pola bajunya, atau ya pola potongan, pola bajunya seperti apa, atau ya hal-hal yang cukup terlihat langsung ketika kita langsung melihat jersey-nya kayak kita ngeliat jersey first impression gitu. Jadi kita langsung lihat, oh desainnya seperti ini, pola bajunya seperti ini, ya semacam kayak gitulah. Nah, lalu yang aspek ketiga adalah logo klub. Nah, kenapa logo klub ini gue bahas? Karena bagi supporter atau bagi sebagian besar fans, logo ini cukup sakral dan pastinya menarik untuk dibahas, karena memang bahan logo ini mempresentasikan seberapa penting atau seberapa prestisiusnya logo tersebut di sebuah jersey klub. Lalu yang keempat atau aspek yang terakhir adalah harga. Nah, harga ini cukup penting banget karena memang untuk sebuah konten perbandingan kita bisa menilai apakah jersey ini worth it atau enggak. Yang dimana ketika kita melihat sebuah jersey, harganya tuh pasti bahannya seperti ini, apakah gua sesuai dengan ketika gua mengeluarkan nilai nominal sekian dan gue mendapatkan apa yang gue terima gitu ya. Jadi menurut gue harga ini cukup penting karena ini menurut gue rank yang bisa kita bicarakan untuk ya mungkin bisa lah untuk perbandingan teman-teman aparel yang lain atau yang mungkin baru start memulai bisnis aparel, jadi mereka nggak bingung untuk menentukan sebuah harga jersey. Oke, without any further ado, let's get started. Langsung aja kita ambil jersey-nya teman-teman. Nah, di sebelah kanan gue ini, tangan gue kanan ini ada jersey Persebaya Third 2020, dan di sebelah kiri gue ada jersey PSCS Cilacap. Nah, gimana? Jadi secara nggak langsung kalian pasti udah lihat ya, maksudnya tampilan pertama gitu, kalian lihat secara first impression pasti langsung lihat bahwa kedua jersey ini memiliki kemiripan secara konsep. Tapi apakah memang konsep yang dibawakan ini bener-bener mempresentasikan klub mereka atau apa? Jadi langsung kita mulai aja ke aspek yang pertama, yaitu tentang packaging ya. Ini gue langsung ambil aja. Packaging yang pertama ada Persebaya Surabaya. Nah, kita tahu Persebaya Surabaya ini di tahun 2020 memang menghadirkan sebuah packaging yang cukup berbeda dan cukup inovatif pastinya. Dan packaging ini terbuat dari tas ya, atau mereka menyebutnya dengan bag set, dan ini cukup useful karena bisa kalian pakai dalam kegiatan kalian sehari-hari, tidak hanya untuk tempat jersey, tapi ini bisa dipakai untuk tempat laptop atau tempat buku atau ya tempat apapun yang mungkin bisa kalian gunakan sehari-hari. Untuk PSCS Cilacap, dia menggunakan hexagonal box set ya, segi 6 box set. Ini didesain dari tim Artland, aparel mereka, yaitu aparel lokal asal Sleman, dan ini terdapat motif stadion mereka, yaitu Stadion Wijaya Kusuma kalau nggak salah, dan di ujungnya sini terdapat julukannya PSCS Cilacap, yaitu Hiu Selatan. Dan langsung ke aspek yang kedua. Nah, aspek kedua kita lihat secara konsep. Jadi gini, untuk Persebaya Surabaya, dia untuk kainnya dia menggunakan kain microdot dengan kombinasi kain mesh, yang dimana ini juga terdapat di jersey PSCS Cilacap Third 2020. Mereka menggunakan kain airwolf dengan kombinasi kain mesh juga. Namun untuk peletakannya bener-bener berbeda
berbeda banget. Kalau Persebaya Surabaya ini kain meshnya ini terdapat di bagian pundak kanan dan kiri. Jadi cukup sedikit sekali penggunaan bahan mesh di jersey Persebaya. Cuman untuk di jersey PSIS Cilacap, kain meshnya itu terdapat di bagian seluruh belakang jersey ini. Jadi ini cukup banyak pori-porinya ya, bisa dibilang untuk jersey PSIS Cilacap dibandingkan dengan Persebaya. Jadi untuk ventilasi udara atau mungkin kalau bisa dibilang jersey yang mana yang lebih sejuk, mungkin gue bisa bilang jersey PSIS Cilacap yang lebih sejuk karena memang banyak lubang-lubang terdapat di bagian belakangnya. Untuk konsep sendiri pasti sama. Konsepnya black gold. Sebenarnya konsep black gold ini sebenarnya cukup familiar banget ya. Udah banyak juga tim-tim yang memakainya seperti Borneo FC, PSS Sleman, bahkan PSIS Semarang. Nah, untuk jersey Persebaya Surabaya sendiri, konsepnya ini dia polanya pakai pola t-shirt. Lalu untuk di bagian motif depannya dia ada motif monumen Tugu Pahlawan, lalu ada motif Suro, Boyo, lalu ada semanggi juga yang ini mempresentasikan bahwa ini Surabaya banget gitu loh. Lalu untuk di jersey PSIS Cilacap ini dipenuhi dengan motif batik lokal khas mereka, yaitu motif batik Tirto Tejo, yang dimana Tirto itu artinya air, Tejo ini artinya cahaya. Motif ini sendiri terdapat di seluruh bagian jersey ya, di bagian depan, belakang maupun di bagian lengan. Beda dengan jersey Persebaya yang hanya terdapat di bagian depan untuk motifnya. Lalu aspek selanjutnya adalah logo. Nah, ini logonya cukup gimana ya, memang secara konsep sama gitu. Jadi konsepnya black gold sama nih, tapi gue nggak tahu kenapa di logonya juga sama nih. Jadi di bahan logonya ini untuk Persebaya Surabaya menggunakan bahan high density 3D TPU Chameleon ya. Bahan 3D Chameleon ini memang identik dengan bahan yang timbul, tetapi menimbulkan efek warna yang cukup berbeda kalau kita melihat dari sudut sisi yang berbeda gitu. Jadi kadang kita kalau ngelihat bisa jadi biru, kuning, oranye atau kuning atau bahkan merah gitu. Untuk di bahan logo di PSIS Cilacap dia juga sama, tapi ini nggak terlalu 3D banget ya. Untuk ketebalan 3D-nya beda dengan punya jersey Persebaya, yang dimana jersey Persebaya ini logonya lebih ketebalannya lebih tebel gitu daripada punya PSIS Cilacap. Jadi yang punya PSIS Cilacap ini nggak terlalu timbul-timbul banget. Cuman untuk bahannya tetap sama, dia menggunakan high density 3D TPU film shield Chameleon karena dia memang agak sedikit lebih tipis, dan untuk warnanya sama ya untuk 3D Chameleonnya. Jadi kita bisa lihat dari berbagai sudut sisi yang berbeda, dia menimbulkan warna merah, oranye, biru, bahkan hijau gitu. Jadi memang untuk logonya kedua klub ini memang hampir sama, dan memang ini untuk sama-sama dirilis untuk jersey musim 2020 ya. Jadi layak banget untuk dibandingin gitu. Dan untuk harganya pasti jauh berbeda ya. Untuk kedua jersey ini dibanderol dengan selisih 500.000 sekian, karena di jersey Persebaya ini dibanderol dengan harga Rp888.000, dan untuk di jersey PSIS Cilacap dengan harga Rp300.000. Jadi selisihnya sekitar Rp538.000. Cukup jauh memang ya, cukup jauh dan sedikit unik ya, karena memang terlepas dari konsep yang sama dengan bahan logo yang sama, yang mirip-mirip juga, dan bahan sportswear juga semuanya warna gold gitu. Jadi memang ini cukup unik kedua jersey ini, tapi yang membedakan pasti ya kalau packaging sih mungkin gue bisa menjadikan salah satu variabel yang harganya cukup jauh berbeda. Apalagi terlebih jersey Persebaya ini juga terdapat sebuah shawl yang dimasukkan ke dalam backsetnya. Jadi dengan perbandingan 500, maksud gue harga Rp888.000 itu ya lu udah bisa dapat backset, udah dapat jersey, udah dapat shawl, dan ada sertifikatnya juga, dan ada semacam kayak guide card gitu penjelasan jersey Persebaya dari musim ke musim. Nah ini berbeda banget dengan jersey PSIS Cilacap yang memang lu cuman dapat boxset aja dan jersey doang gitu. Dan memang kalau kita lihat memang jersey dari boxsetnya sendiri, boxsetnya ini memang cukup ringkih ya, bahannya tipis, dan bahkan punya gue ini udah sobek, udah rusak juga. Jadi untuk perbandingan harganya cukup jauh ya, mungkin bisa dibilang wajar. Tapi gue nggak tahu untuk teman-teman, menurut kalian gimana? Kalau untuk fans Persebaya ya pasti memilihnya jersey Persebaya. Bahkan untuk fans dari PSIS Cilacap pasti juga memilih jersey PSIS Cilacap. Cuman gue pengen tahu pendapat kalian seperti apa tentang kedua jersey ini. Yang menurut kalian mana lebih worth it ya? Atau menurut kalian ratingnya lebih tinggi mana, dari jersey Persebaya atau PSIS Cilacap? Silahkan tulis di kolom komentar aja, dan gue pengen tahu pendapat kalian teman-teman. Oke? Dan mungkin sekian itu aja konten perang jersey kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please give it thumbs up, dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman fans PSIS Cilacap, supporter PSIS Cilacap, atau teman-teman bonek mania dan bonita di seluruh Surabaya, atau ya teman-teman fans dari seluruh sepak bola Indonesia. Dan kita bisa saling berdiskusi di kolom komentar, dan berikan juga pendapat kalian di bawah, dan support gue terus juga as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on
notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke Bor, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristaufik dan akun Toko Jalan gue di @farisgoods dan @farisgoods. Oke, and I'll see you in the next video. Oke, ciao, bye bye.